Pembangunan kereta cepat Indonesia dijalankan dengan tujuan meningkatkan layanan transportasi darat berbasis rel yang cepat, aman, dan nyaman untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di wilayah yang dilaluinya. Selain itu, proyek ini juga bertujuan mengurangi beban jalan raya yang padat, serta memperbaiki mobilitas penduduk di berbagai wilayah. Prasarana untuk kereta cepat mencakup berbagai elemen penting, seperti jalur dengan lebar 1067 mm untuk narrow gauge dan 1435 mm untuk standard gauge, bantalan rel yang kokoh, dan material ballast seperti lapisan batu pecah atau kerikil di bawah rel kereta untuk mencegah pergeseran. Jalur kereta cepat dapat beroperasi di atas permukaan tanah at grade, di atas kolom dan beam elevated, melalui jembatan, terowongan, atau bahkan di bawah permukaan tanah underground. Central Operation Control atau Pusat Pengendalian Operasi Perkeretaapian diperlukan untuk mengatur lalu lintas kereta serta mengelola jalur dan zona dengan efisien. Stasiun kereta bervariasi, terdiri dari berbagai kelas mulai dari stasiun kecil hingga stasiun besar, sentral, sesuai dengan kebutuhan penumpang. Dengan infrastruktur yang terintegrasi, kereta cepat dapat memberikan layanan transportasi yang cepat dan handal kepada penumpang. Dalam proses merancang kereta cepat Indonesia, perhatian pada aspek desain terbagi menjadi dua fokus utama, yaitu bagian luar, eksterior, dan bagian dalam, interior. Desain eksterior melibatkan beberapa komponen seperti mask of car, car body, bogie, dan coupler, sambungan antar kereta. Dalam merancang desain eksterior, tentunya aspek keamanan menjadi perhatian penting. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2009 Pasal 31 Ayat 3C, badan kereta dapat dirancang dengan modul struktur peredam energi tumbukan. Sehingga pada bagian eksterior kereta cepat terdapat crash box yang merupakan bagian struktural pada ujung kendaraan yang dirancang untuk menyerap energi dan melindungi penumpang serta kereta saat terjadi benturan atau tabrakan. Sambungan antar kereta harus dirancang dengan presisi untuk memastikan kelancaran perpindahan penumpang dan transfer energi di antara kereta. Dengan adanya coupler, memungkinkan kereta untuk saling terhubung sehingga membentuk satu rangkaian yang dapat ditarik oleh lokomotif atau kendaraan penggerak utama. Mass of car merupakan komponen utama yang memainkan peran penting dalam mengurangi resistensi udara dengan desain ujung yang runsing, serta pengurangan celah dan permukaan yang halus untuk menghindari turbulensi dan gesekan udara. Sistem bugi berfungsi sebagai wahana suspensi pada sistem roda untuk menopang berat dan meningkatkan stabilitas kereta. Sistem penggerak kereta cepat bersumber dari arus listrik yang diterima oleh pantograf, kemudian melewati konverter menuju hybrid control unit, kemudian disalurkan ke motor penggerak yang terdapat pada bugi. Stem formasi kereta mencerminkan susunan atau struktur rangkaian kereta tertentu, dengan perhatian pada jumlah dan jenis rangkaian kereta yang membentuk satu unit kereta. Bagian car body atau badan kereta pada kereta cepat terbagi menjadi dua, yakni motor car dan trailer car. Motor car berfungsi sebagai bagian rangkaian yang dilengkapi dengan sistem penggerak dan kendali mesin, sering ditempatkan pada bagian depan atau belakang rangkaian, serta dapat menyediakan fasilitas kelas pelayanan. Sementara trailer car berfungsi untuk mengangkut penumpang dan beban lainnya tanpa sistem penggerak. Sebagian besar trailer car didesain untuk memberikan ruang tambahan bagi penumpang. Dalam merancang interior kereta cepat, konfigurasi ruangan didesain secara optimal untuk memenuhi kebutuhan penumpang dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kenyamanan, kapasitas, aksesibilitas, fasilitas, keamanan, dan teknologi. Umumnya interior pada kereta cepat meliputi ruang kabin pengemudi, ruang penumpang, koridor, dan lavatory. Kabin pengemudi atau driver desk pada kereta cepat memiliki fungsi utama sebagai pusat kontrol bagi pengemudi atau driver. Driver bertugas sebagai train controller untuk mengoperasikan kereta, sementara co-driver bertanggung jawab atas pencatatan, pemeriksaan, dan pengecekan prosedur perjalanan.
Display merupakan monitor yang menampilkan informasi penting kepada pengemudi, seperti kecepatan kereta, sistem pemberhentian darurat, informasi perjalanan, dan parameter teknis lainnya. Pada driver desk kereta cepat Indonesia, terdapat 4 display yakni ATC, Automatic Train Control, atau speedometer display, brake pressure display, indicator system display, dan service display. ATC atau speedometer display berfungsi memberikan informasi kecepatan kereta dan signaling. Brake pressure display memiliki fungsi untuk memberikan informasi sistem tekanan pengereman kereta. Indikator sistem display berfungsi sebagai monitor status yang lebih detail untuk mempermudah troubleshooting ketika terjadi suatu masalah pada kereta cepat. Service display berfungsi untuk menampilkan jadwal operasional kereta dan menyediakan informasi terkait layanan kereta, termasuk tujuan keberangkatan dan informasi penumpang. Kontrol area merupakan perangkat atau instrumen yang digunakan oleh masinis untuk mengelola dan mengendalikan berbagai fungsi pada kereta, serta memberikan input terhadap berbagai aspek operasional kereta. Pada driver desk kereta cepat Indonesia, kontrol area terbagi menjadi Engine Service Area dan ATC, yang berfungsi sebagai sistem pengendali pada kereta. Pada area ini, masinis mengoperasikan semua tombol yang ada untuk memulai tahapan pada prosedur engine start. Train Control Area merupakan sistem kontrol kereta. Di dalamnya terdapat area kontrol kemudi kereta yang meliputi tuas brake untuk mengatur perlambatan dan mengendalikan sistem pengereman pada kereta, reverser untuk mengendalikan arah laju kereta, serta throttle untuk mengatur tenaga dalam kereta. Driving Service Area meliputi beberapa tombol yang berfungsi ketika kereta sedang beroperasi saat berjalan maupun berdiam. Elemen tombol di dalamnya meliputi tombol cover coupler, horn sebagai klakson, dan bell, serta dilengkapi dengan elemen tombol lain yakni washer dan juga wiper. Indicator System Area terdapat beberapa tombol yang berfungsi untuk mengontrol troubleshooting ketika terjadi suatu masalah pada kereta cepat, dan juga terdapat beberapa tombol untuk servis pada area driver cabin. Passenger Service Area memuat beberapa tombol yang memiliki fungsi yang dioperasikan untuk memberikan pelayanan terkait dengan aktivitas penumpang. Dengan teknologi dan desain inovatif, kabin penumpang kereta cepat dirancang untuk memberikan pengalaman perjalanan yang nyaman dan aman. Aspek kenyamanan penumpang meliputi ergonomi, geometri kereta, pencahayaan, temperatur udara, kebisingan, aspek dinamis misalnya goncangan, percepatan maupun perlambatan, serta lain sebagainya. Kabin penumpang pada kereta cepat dibedakan dalam beberapa kelas, seperti kelas ekonomi, eksekutif, dan sleeper class. Perbedaan kelas tersebut dapat dikenali dari kelengkapan fasilitas dan layanan yang berbeda. Pada kelas ekonomi, umumnya kursi memiliki konfigurasi tempat duduk 3-2. Pada kelas eksekutif, konfigurasi kursi yang digunakan adalah 2-2. Fasilitas yang tersedia pada kelas ini meliputi revolving seat, di mana arah kursi dapat diputar 180 derajat yang disesuaikan dengan arah laju kereta, reclining seat, footrest, armrest, headrest, meja lipat, serta kantung penyimpanan. Dan pada kelas first class, kursi disusun dalam konfigurasi 2-1. Kereta untuk kelas ini biasanya terletak di bagian depan dan belakang rangkaian. Fasilitas yang disediakan hampir sama dengan kelas eksekutif, namun dengan tambahan hardcase pada kursi untuk memberikan ruang privasi bagi penumpang, serta legrest untuk menambah kenyamanan selama perjalanan. Setiap detail kabin pada kereta diperhatikan dengan seksama untuk memastikan kelengkapan dan kenyamanan penumpang. Dengan tersedianya signage yang memuat informasi sangat jelas untuk membantu penumpang dalam navigasi dan memastikan keamanan, dan juga public address untuk menyampaikan pesan atau pengumuman, serta informasi penting kepada para penumpang. Penyimpanan barang bawaan dirancang dengan efisien, serta diletakkan di atas tempat duduk penumpang dan pada ujung area kabin untuk memberikan aksesibilitas dan keamanan bagi penumpang ketika menyimpan barang bawaan. Pintu-pintu dirancang untuk membuka dan menutup dengan efektif, memudahkan aksesibilitas naik turun penumpang. Jendela kabin didesain dengan ukuran besar untuk memberikan pemandangan yang indah selama perjalanan,
dilengkapi dengan sistem penutup jendela atau roller blind otomatis, memberikan kontrol penuh kepada penumpang atas pencahayaan dan privasi. Sistem penerangan pada kereta cepat menggunakan general lighting dan ambient lighting. General lighting merupakan pencahayaan yang dirancang untuk memberikan cahaya keseluruhan di suatu ruangan, sedangkan ambient lighting menciptakan atmosfer dan mood di dalam ruangan dengan intensitas cahaya yang lebih rendah. Sistem HVAC atau Heating, Ventilation and Air Conditioning dirancang untuk mengendalikan keadaan udara dalam kabin kereta. Heating atau pemanasan menyediakan pemanasan untuk mempertahankan suhu yang nyaman di dalam ruangan pada cuaca dingin. Ventilation atau ventilasi berfungsi untuk memastikan sirkulasi udara yang baik dan menghilangkan polutan udara. Air conditioning atau penyejuk udara digunakan untuk menurunkan suhu ruangan pada cuaca panas. Selain itu, terdapat salah satu bagian penting dari fasilitas penumpang, yakni lavatory, yang terletak pada setiap rangkaian kereta untuk memberikan kemudahan akses dan privasi bagi penumpang selama perjalanan. Area lavatory pada kereta cepat meliputi toilet, wastafel, dan fasilitas baby changing. Tambahan fitur lainnya pada lavatory adalah tempat pembuangan sampah yang sesuai dengan standar kebersihan dan perlengkapan lainnya, seperti dispenser tisu dan sabun. Serta terdapat handrail yang dirancang untuk meningkatkan keamanan pengguna. Selain menyediakan sistem kenyamanan, aspek keselamatan pengguna menjadi prioritas utama. Perlengkapan darurat seperti alat pemadam api, palu pemecah kaca, dan kit pertolongan pertama hadir untuk memberikan respons cepat, menjaga keselamatan penumpang, dan memberikan perlindungan maksimal di dalam situasi darurat. Berdasarkan pengalaman beberapa negara yang telah mengoperasikan kereta cepat, transportasi ini telah meningkatkan perjalanan bisnis dan pariwisata, mempererat relasi antar kota, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Kereta cepat menjadi solusi efisien dengan kecepatan tinggi, waktu tempuh singkat, kenyamanan, efisiensi energi, dan kontribusi pada pengurangan kemacetan serta emisi karbon. Implementasi kereta cepat Indonesia adalah langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah untuk memajukan transportasi dan ekonomi di Indonesia. Semua komponen yang ada pada kereta cepat Indonesia menciptakan sistem yang terkoordinasi sehingga mampu mencapai performa tinggi.